Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami sapa di Kau melalui Putramu Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Kami kembali merasakan kebaikan-Mu. Pagi ini kami rindu untuk membaca firman-Mu. Kami memohon perdengarkanlah kami sabda-Mu, sumber kekuatan, penerang di jalan hidup kami. Biarlah telinga kami terbuka mendengarnya, hati kami terbuka menerimanya. Inilah permohonan kami Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat 15. Saya akan membacakannya untuk kita. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Yesus Kawan Sejati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sungguh merupakan sebuah anugerah ketika Tuhan Yesus menyebut kita adalah sahabat-Nya. Seorang sahabat adalah seorang yang dapat dipercaya, senantiasa hadir di kala suka dan duka, memberi pertolongan kala dibutuhkan, bahkan rela berkorban. Yesus sendiri telah berkorban menyerahkan nyawanya untuk menanggung dosa yang tidak dilakukannya, tetapi dilakukan oleh kita orang berdosa. Dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 13 demikian, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di balik lagu berjudul Yesus Kawan yang Sejati yang terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 453, ada sebuah kesaksian hidup yang melatar belakanginya. Sebuah surat dalam bentuk syair ditulis oleh seorang pemuda berkebangsaan Irlandia bernama Joseph M. Scriven yang sudah 10 tahun hidup di Kanada. Surat ditujukan kepada ibunya yang sedang jatuh sakit di Irlandia dan rindu padanya. Tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, ia tidak dapat pulang. Surat dalam bentuk syair itu ditulis untuk menghibur hati ibunya. Syair yang menegaskan bahwa Yesuslah teman yang sejati bagi orang yang lemah. Walau ia tidak berada di dekat ibunya, mereka terpisah, tetapi Yesus senantiasa bersama mereka sebagai kawan sejati. Ini merupakan kesaksian hidup pribadinya. Satu salinan surat dikirimnya, dan satu salinan yang sama disimpannya. Ketika ia meninggal dunia di usia 67 tahun, salinan syair itu ditemukan oleh rekan-rekannya, yang kemudian dibuatkan lagu oleh Charles Converse, seorang ahli hukum dan ahli musik, dan dimasukkan dalam buku lagu Ira Di Sankey yang adalah seorang penyair Injili terkenal. Joseph M. Scriven adalah pemuda berpendidikan dan berasal dari keluarga berada yang memilih hidup menyingkir dari keramaian dan hidup sederhana. Ia menggunakan uang dan tenaganya untuk menolong orang miskin, anak-anak yatim piatu, bekerja sebagai tukang gergaji kayu bagi para janda yang hidup berkekurangan. Dan ia hidup di dalam pengenalan persahabatan bersama Yesus. Jalan hidup ini dipilihnya setelah ia larut dalam kesedihan karena telah 2 kali ditinggal oleh 2 wanita yang segera akan menjadi istrinya, meninggal pada saat berdekatan
dengan hari perkawinannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup terpisah antara orang tua dan anak, suami dan istri, terkadang tidak dapat dihindari demi mendapatkan pendidikan atau pekerjaan yang lebih baik. Kita menyadari bahwa hubungan di antaranya akan mengalami hambatan ataupun keterbatasan. Demikian pula persahabatan di antara kita sesama manusia. Adanya batasan ruang dan waktu mengakibatkan kendala saat mendadak membutuhkan pertolongan. Kita tidak dapat menghindar ketika tiba-tiba berbagai persoalan hidup datang mendera. Dalam kondisi demikian, ingatlah akan Tuhan Yesus yang dapat menembus batasan-batasan itu, yang selalu dapat mendengarkan seruan doa atau permohonan kita, yang siap menolong kawannya. Seorang anak harus diingatkan bahwa ketika ia berada jauh dari keluarga, maka kawan sejatinya adalah Yesus yang senantiasa berada di dekatnya. Berpegang teguhlah pada firman Tuhan di dalam hidup, maka kita akan benar-benar menjadi sahabat Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 14 dikatakan Yesus, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah kawan yang sejati bagi kita yang lemah, yang hidupnya penuh pencobaan, kacau balau, yang jiwa raganya lelah. Semua hal itu bawalah dalam doa kepadanya. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Betapa baiknya Engkau Tuhan yang menjadikan kami sahabat-Mu. Kami orang yang berdosa ini telah Tuhan tebus dan layakkan. Berikanlah kami pertolongan-Mu senantiasa, agar kami hidup berjalan mengingat dan mengikuti perintah-Mu selalu. Dengan demikian, kami beroleh tempat di mana Engkau menjadi kawan sejati kami, yang dapat kami sapa kapan saja, terlebih-lebih dikala kami berada di dalam pergumulan hidup, karena Engkau berada di dekat kami. Ampunilah dosa kami, jadikanlah kami pelaku firman-Mu, dan dapat menjadi berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Berkatilah pekerjaan kami, pendidikan kami, rumah tangga kami, pergaulan kami, sepanjang hari ini yang kami serahkan kepadamu. Dengarlah doa dan permohonan kami ini yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.